Harus kita pikirkan bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi, itu maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan agar negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling, waduh, mengerikan kalau saya lihat. Yang kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat ya. Ini korupsinya kan udah tidak terkendali, dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cegat. Gak usah gitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Menarik ya apa yang disampaikan Mahfud MD soal pemimpin masa depan ya. Butuh pemimpin yang kuat, yang mempersatukan, dan juga pemimpin yang mau bisa memberantas korupsi, karena korupsi di semua lini, eksekutif, legislatif, swasta dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dia atribusikan itu semua untuk presiden tahun 2024 yang katanya Jokowi tidak lagi nyalon ya, berdasarkan kalender normal ketatanegaraan 2024 akan pilpres, dan Jokowi berdasarkan ketentuan konstitusi pula tidak bisa menjadi calon presiden. Akhirnya presiden baru. Nah, menariknya Prof Mahfud menyematkan itu semua ya, tugas-tugas itu kepada presiden baru. Why tidak dengan presiden yang sekarang? Bukankah kekuasaan sekarang masih 2,5 tahun lagi? Artinya bukan waktu yang pendek sesungguhnya. Jadi ini baru bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi masih 2,5 tahun lagi, lebih sedikit separuh perjalanan. Ya 2,5 tahun, ya 2,5 tahun lebih sedikit. Kenapa kemudian tidak diatribusikan semua itu kepada presiden yang saat ini? Nah, pertanyaannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Prof Mahfud bicara soal 2024 saja tanpa mengaitkannya dengan kekuasaan hari ini. Kita berbaik sangka, ya kan? Itu. Yang kedua, Prof Mahfud ya give up, menyerah dengan kepemimpinan yang sekarang, sehingga dia hanya bisa mengatakan ya problem itu hanya bisa diadres, bisa dipecahkan, dicarikan problem solvernya oleh pemimpin baru di 2024 dengan catatan muncul pemimpin sosok yang kuat. Sosok yang bisa memberantas korupsi, karena korupsi sudah tersebar di semua lini sehingga butuh pemimpin yang kuat, sosok yang kuat, dan juga pemimpin yang bisa menyatukan, yang kuat juga, reunite all the people ya of Indonesia. Nah, sekali lagi kenapa tidak dinisbatkan, diatribusikan kepada pemimpin hari ini? Ya, ngeri-ngeri sedap apa yang disampaikan Prof Mahfud MD ya. Coba sekali-sekali nanti kalau kita masukkan pemimpin adil, nanti lagunya sedang di re-arrangement. Jadi ada arrangement baru pemimpin adil. Jadi sobat era sekalian ya, tanpa bermaksud mendelegitimasi apa yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi, walaupun dalam lagu saya dan Ogi ya dengan aransemen El Ritonga saya mengatakan bahwa terima kasih Mr. Jokowi 10 tahun zonder prestasi,
itu bukan berarti ingin mendelegitimasi secara keseluruhan Presiden Jokowi. Tapi saya punya alasan. Pertama, awalnya lagu itu adalah 10 tahun sungguh berarti ya. Tapi berarti itu bisa positif bisa negatif. Tapi lagu biasanya harus direct pesannya agar sampai. Jangan bermain di wilayah abu-abu. Oke lah, pilihannya adalah genre prestasi. Bukan berarti sama sekali tidak ada achievement. Tapi prestasi itu dihitung dari akhir masa jabatan tentunya. Nah, akhir masa jabatan Presiden Jokowi, ya kita mengatakan kira-kira prestasi apa yang ditelurkan oleh pemerintahan. Karena misalnya kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur misalnya, ya kita harus jujur antara benefitnya dan kerusakannya besar mana. Misalnya katakanlah ada BUMN yang getol membangun jalan tol, luar biasa. Ada ya kan BUMN yang getol membangun jalan tol, akibatnya utang nyantol ya kan, ya itu. Dan akhirnya mereka seperti teh botol, teknokrat bodoh tolol, biar tol-tol semua maksudnya. Nah itu sendiri mengancam perekonomian secara nasional. Orang mengatakan pilihannya kenapa tidak mencari sebuah pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat tapi jauh lebih murah misalnya. Misalnya kereta, dibilang begitu. Tidak harus kereta cepat. Nah, banyak hal yang kita harus evaluasi untuk melihat bahwa ada prestasi, ada achievement. Tapi sekali lagi, kalau kita bilang genre prestasi itu in general di akhir masa periode. Karena kalau dipersepsikan sebagai pemimpin yang berhasil, maka tone hari ini tidak begitu sahabat daerah sekalian. Prof Mahfud barangkali tidak akan bercerita kita membutuhkan pemimpin kuat yang reunite dan juga yang mampu memberantas korupsi. Ya lagu ganti presiden kan begitu juga ya kan? Terima kasih Mr. Jokowi 10 tahun zonder prestasi. Jadi kami mau cari sosok baru seperti ini. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. Nah itu kritikan yang genuine sesungguhnya. Kenapa? Jadi tahapnya itu tidak hanya mau memberantas korupsi atau katakanlah lip service, tapi betul-betul punya obsesi benci sama korupsi sehingga keinginan untuk memberantas korupsinya itu kuat. Kalau ini menurut saya masih tahap lip service saja. Waktu mengatakan bahwa akan saya gigit, kira-kira begitu. Tetapi ikatan-ikatan oligarki begitu kuat cengkramannya sehingga Presiden Jokowi juga tidak mampu keluar dari ikatan oligarki tersebut. Saya juga meragukan presiden baru yang terpilih nanti kalau biaya pemilunya mahalnya minta ampun. Sekarang ini calon-calon presiden itu sedang melakukan dua hal. Pertama adalah meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Untuk meningkatkan popularitas untuk elektabilitas seperti yang dilakukan Erick Thohir misalnya. Yang kedua adalah fundraising. Karena kalau tidak triliunan, jangan harap bisa terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apalagi kalau seandainya sewa perahunya mahal sekali. Misalnya partai-partai itu sudah memasang harga kalau perahu mereka ingin disewa. Sekali lagi, Prof Mahfud dalam konteks ini dia bicara layaknya pengamat. Dan jangan-jangan beberapa hari ke depan kita akan menyaksikan kejutan-kejutan yang terkait dengan Prof Mahfud ini. Apakah dia kemudian punya potensi untuk direshuffle? Ahli-ahli mereshuffle Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi malah memilih mereshuffle Mahfud MD. We don't know exactly. Karena menurut saya ini agak aneh. Karena secara tidak langsung Mahfud itu mengkritik bosnya sendiri dengan mengatakan 2024 kita butuh pemimpin yang kuat, kita butuh pemimpin yang mempersatukan, karena pasti kan berangkat dari fenomena saat ini kan, dimana saat ini korupsi merajalela, pemimpin tidak bisa mempersatukan. Nah, kenapa tidak dinisbatkan, tidak diadres, tidak
atribusikan kepada pemimpin hari ini? Ya jawabannya Prof Mahfud sendiri yang tahu, tapi barangkali dia melihat bahwa barangkali he has no capacity to do it, ya kan? Karena itu dia mengharapkan pemimpin baru. Jangan-jangan ya, gara-gara manuver begini Prof Mahfud akan dihitung lagi sebagai calon presiden. Karena terus terang ketika masuk dalam pemerintahan, Prof Mahfud sama sekali tidak dihitung lagi sebagai salah seorang calon presiden. Padahal sebelumnya dia dianggap sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang paling moncer. Wakil presidennya ya. Tetapi sekarang orang tidak menyebut lagi dan Prof Mahfud sendiri sepertinya sudah tidak melihat peluangnya lagi. Sama seperti redupnya Sri Mulyani, redupnya Mahfud MD, dan digantikan dengan sosok-sosok baru seperti Erick Thohir misalnya yang mau nyodok ke depan walaupun elektabilitasnya juga belum tinggi-tinggi amat. Sobat era sekalian, itu saja ya. Coba kita bacakan sedikit apa yang disampaikan Sobat RH terkait dengan ini. Andi Mapengara, Mahfud udah nggak laku, dulu bagus tapi setelah masuk gerbong langsung kayak kerupuk kena air ya. Kemudian tak berani tunjuk hidung tapi pakai cara halus. Dia pun tahu bahwa presidennya sekarang tak punya skill, mau kritik langsung tapi takut nasibnya kayak Noel Ebenezer. I don't know exactly. Bang Refli, bagi pengalaman kalau Prof Mahfud diundang ke Refli Harun Channel, terus nanti kalau udah di reshuffle undang lagi, jadi ketahuan bedanya. I don't know exactly ya. Iya. Saya dulu pernah mengundang Prof Mahfud MD, ya 2 kali lah ditolak ya kira-kira. Tapi pada waktu itu konteksnya bukan interview seperti ini, tetapi konteksnya adalah waktu itu ketika saya masih ada ke acara secangkir opini ya. Itu. Tapi bebas berbincang dan beropini ya, secangkir opini.